Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yondira Deka Resta. Saya di sini dari Sekolah Vokasi, Prodi Teknologi Dikasih Otomasi, Universitas Diponegoro. Saya dari angkatan 2024, nomor 3 digit terakhir saya 00. Pada kali ini kita akan membahas mengenai eh, ini lebih ke teori ya, lebih mengenai sizing komponen, memilih komponen, eh, entah itu MCB, kabel, kontaktor, dan overload ini. Langsung masuk aja. Yang pertama ada perhitungan full load current. Apa sih itu? Full load current atau arus beban penuh? Ialah jumlah arus listrik maksimum yang dirancang untuk ditarik oleh suatu peralatan listrik, seperti motor atau generator. Nah, ketika beroperasi pada kondisi beban penuh, yaitu beban mekanis atau beban listrik nominal, tegangan pengenal dan frekuensi pengenal. eh, Kemudian untuk mengetahui nilainya, template dua cara, yaitu dengan melihat template komponen atau dengan menghitung komponen dan rumus. Eh, yang pertama melihat template. Eh, di sini kita bisa melihat template dari motor. Ini adalah spesifikasi lebih lanjut. Ya kita bisa menentukan nilai full load current dari template. Yang kedua ada menggunakan rumus. Yang kedua ini lebih ke teori. Jadi ada dua rumus. Yang pertama untuk motor satu fase dan motor tiga fase. Ya mungkin rumusnya bisa dilihat sendiri. Untuk keterangannya juga sudah saya cantumkan juga. Yang kedua ada pemilihan MCB. MCB harus mampu menahan arus start motor yang bisa 5 sampai 8 kali dari full load current. Aturan umumnya adalah 150% hingga 250% dari full load current. Gunakan Type C atau D untuk motor. Itu juga ada sedikit catatan yaitu 10A ampere kali 250% sama dengan 25A yaitu untuk tipe D. Kemudian kabel, ukuran penopang kabel dipilih agar mampu menahan arus operasi dan arus starting motor, serta membatasi penurunan tegangan atau voltage drop. Kapasitas antar arus atau KHA kabel harus minimal 1,25 kali full load current. Ini juga harus diperhatikan karena pemilihan kabel juga mempengaruhi. Kemudian ada pemilihan kontaktor. Kontaktor atau AC 3 fasa rating untuk motor induksi dipilih berdasarkan kategori penggunaan dan arus nominal atau full load current. Rating arus kontaktor harus minimal itu sorry ada salah penulisannya itu seharusnya 1,15 hingga 1,25 kali full load current untuk operasi normal. Dalam rangkaian star delta, kontaktor utama dan kontaktor delta harus mampu menghadirkan 0,58 kali full load current, sedangkan kontaktor star disesuaikan. Kemudian ada overload relay atau TOR, itu berfungsi sebagai proteksi kelebihan beban atau panas. Ini TOR ini bisa dibilang sebagai emergensi ketika terjadi kelebihan beban yang udah ada di PPT. Ya ketika terjadi suatu kesalahan, TOR ini membantu untuk menghentikan menghentikan operasi motor sehingga tidak terjadi suatu suatu kesalahan yang fatal lah. Kemudian berikutnya ada jangkauan pengaturan arus tor harus mencakup full load current motor. Pengaturan arus disesuaikan dengan full load current motor, umumnya diatur pada 1 hingga 1,1 full load current. Nah, untuk sizing komponen untuk rangkaian star delta itu bisa dilihat di gambar bahwa ya ada komponen yang pertama MCB atau MCB utama. Di sini untuk MCB utama itu eh, terdapat sebuah ketentuan yang dimana IMCB atau arus MCB harus lebih besar dari 1,25 kali full load current. Kemudian untuk kontaktor utama harus lebih besar dari 0,58 kali full load current. Untuk kontaktor delta harus lebih besar dari 0,58 full load current. Kontaktor star sama juga berbeda. Sorry, untuk kontaktor star itu harus lebih besar dari 0,33 full load current kali full load current. Nah, untuk overload relay-nya atau core itu
Jangkauan pengaturan arus harus mencakup 0,48 kali float current. Nah, itu tor dipasang pada jalur motor, bukan di jalur lain. Untuk kabel motor harus lebih besar dari 0, harus lebih besar sama dengan dari 0,58 kali float current. Kabel ini untuk kabel antara kontaktor dan motor. Kemudian berikutnya ada chip sizing. Menggunakan chip sizing sebagai panduan cepat. Nah, di sini untuk tujuannya sendiri adalah cheat sheet atau lembar contek kan lah ya bisa dibilang. Adalah tabel atau daftar yang berisi nilai-nilai komponen standar MCB, kontaktor, tor kabel yang sudah direkomendasikan untuk berbagai kapasitas daya motor dan tegangan standar. Cara pakainya cukup dari daya motor yang Anda miliki pada kolom yang sesuai. Nilai full load current yang dihitung secara akurat seringkali sudah diestimasi dan nilai minimum komponen yang disarankan. Misalnya MCB 3 fasa, rating C, kontaktor AC3, ukuran kabel akan tercantum di baris yang sama. Nah, untuk pentingnya, ini udah catatan juga penting untuk selalu konfirmasi dengan float current aktual pada nameplate motor dan standar instalasi yang berlaku, misalnya POL, POL di Indonesia. Nah, kita udah masuk ke bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan yang bisa diambil dari materi kali ini adalah yang pertama, prioritas nameplate. Selalu gunakan data float current aktual yang tertera pada nameplate motor sehingga tidak terjadi apa yang namanya karena gini teman buat spesifikasi motor dan lain kan beda-beda ya. Jadi kenapa ini perlu dijelaskan? Ya agar semua komponen yang dipilih itu sesuai gitu. Jadi nggak ada yang namanya konslet, nggak ada yang namanya eh, beban penuh, maksudnya kelebihan beban dan lain. Jadi rangkaian itu dapat bekerja dengan seharusnya gitu. Untuk rumus perhitungan hanya sebagai pembanding atau estimasi awal. Nah, untuk proteksi lebih pastikan ada proteksi hubung singkat dan proteksi kelebihan beban motor. Standar AC3 untuk kontaktor masuk motor induksi. Pastikan menggunakan rating AC3 karena mengacu pada operasi starting dan running motor. Tingkat pengurangan arus, pilih metode starting, goal, starter, atau soft starter FFD. Sesuai kebutuhan untuk membatasi arus starting agar tidak merusak motor dan sistem kelistrikan. Oke, mungkin untuk materi kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam pemilihan kata atau penjelasan. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya karena di sini saya juga masih belajar, di sini kita sama-sama belajar sehingga kita mendapatkan ilmu baru yang diharapkan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.